Mahkamah Rakyat kehilangan daya tarik, kehilangan daya magnet untuk merebut perhatian publik gara-gara laporan PPATK, Pusat Pelaporan Akuntansi Keuangan dalam rapat dengar pendapat bersama dengan anggota DPR yang mengungkapkan ribuan anggota DPR, baik pusat maupun daerah, terlibat dalam judi online. Nah, mau kepo saja berapa anggota elit dari partai yang sering menyerang Jokowi ya, yang terlibat dalam judi online. Kita akan bahas tentang hal ini di Bukan Partai Politik. Baik teman-teman, kita akan bahas tentang persoalan ribuan anggota legislatif yang dipercaya, yang diberikan tampuk kepercayaan oleh masyarakat untuk mewakili mereka, mengupayakan kesejahteraan mereka, yang ternyata terungkap adanya kasus keterlibatan transaksi judi online yang tidak main-main, ya, bahwa data transaksi keuangan selama periode tertentu dilaporkan bahwa nilai transaksi yang ditransaksikan itu mencapai lebih dari defisit investasi anggaran pendapatan belanja negara di tahun 2023 yang besarannya sekitar seratusan triliun, ya, 175 atau 125, saya lupa persis data itu. Nah, jadi ini satu hal yang menarik, ya, dan bahkan ada yang mengatakan bahwa kalau dikumpulkan dalam satu periode tertentu, ya, nilai transaksi yang per tahun saja itu melampaui, ya, nilai yang akumulasi agregat dalam konteks narkoba, perdagangan narkotik. Artinya ini sesuatu yang remarkable, fantastic, marvelous, luar biasa sekali, ya. Sehingga ini harus menjadi perhatian kita bersama. Kita tidak sedang menghukum para pelaku karena kita tahu bahwa ini mereka terperangkap dalam satu problem psikis yang perlu diterapi, ya, dalam konteks ini, karena para penjudi-penjudi itu selalu berpikir bahwa dia bisa menang dan bisa mengalahkan di fase berikutnya atau di putaran berikutnya. Nah, menarik, inilah yang kemudian menjadi sebuah perhatian kita bersama di tengah upaya-upaya Pak Jokowi yang mencoba untuk menghimpun dana dari segala penjuru, ya, yang sebenarnya kita memiliki dana yang luar biasa yang terhambur, ya, disedot oleh para bandar-bandar judi baik yang ada di dalam negeri maupun bahkan sebagian besar yang ada di lintas benua, ya. Kita kemudian menghakimi orang atau mahkamah rakyat dan juga beberapa kelompok-kelompok tertentu, ya, terus-menerus menghakimi Jokowi bahkan secara moral, ya, menggugat, ya, persoalan etik dan sebagainya, mengabaikan fenomena sosial yang disodorkan. Seharusnya Mahkamah Rakyat ini bukan mengadili Pak Jokowi tapi mengadili, ya, anggota-anggota legislatif. Yuk kita tantang Mahkamah Rakyat untuk mengadili, ya, para legislatif ini yang terlibat dalam konteks transaksi judi online yang menjadi sebuah, ya, katakanlah dimensi yang akan mempengaruhi atau variabel yang mempengaruhi, ya, penguatan kehidupan berbangsa dan bernegara, karena laporan terkait dengan pengaruh psikis dari judi ini luar biasa. Beberapa waktu yang lalu kita lihat bagaimana keterlibatan anggota Polri yang kemudian pada akhirnya menyebabkan kehilangan nyawa oleh karena adanya frustasi atau stres dari anggota keluarga yang membakar yang bersangkutan. Dan tentu kita melihat juga beberapa remaja-remaja yang harus meregang nyawa, menggantung diri karena juga kasus judi online. Sehingga ini merupakan satu patologi sosial, penyakit sosial yang harusnya diperangi dan dibicarakan oleh para wakil-wakil rakyat kita. Nah, persoalannya sekarang bahwa menurut, ya, penelitian tentang neuroscience terkait dengan penelitian otak, bahwa orang yang mengalami kecanduan judi itu akan mengalami apa yang disebut dengan kelumpuhan otak kiri. Nah, kita tahu bahwa kelumpuhan otak kiri atau fungsi otak kiri itu berbicara tentang persoalan logik, ya, logika. Sehingga hari ini kita mendapatkan kalau data ini kemudian akan terus berkembang bukan hanya di legislatif tetapi juga di eksekutif dan yudikatif dan pada dimensi kelembagaan-kelembagaan negara yang lain, maka habislah kita dalam konteks ini kalau kita kemudian tidak memberikan perhatian terkait dengan
kelumpuhan ya dari aspek otak kiri kita ya. Apalagi kita membutuhkan anggota legislatif untuk membuat undang-undang yang tentu dalam konteks ini mengerahkan kemampuan berpikir logik dalam konteks menghadirkan formulasi undang-undang yang diharapkan bisa menjadi katakanlah instrumen untuk menertibkan kehidupan berbangsa dan bernegara. Jadi inilah yang disebut oleh pakar keuangan, pakar transaksi saham Ellen May yang mengatakan bahwa kebanyakan orang ya itu akan kalah dalam transaksi yang bahkan disebut sebagai sebuah transaksi yang bukan judi online. Karena apa? Karena mental mereka sudah terlanjur mental judi, sehingga ketika mereka masuk di pasar saham, di bursa saham, ya 80% atau 90% orang pasti kalah. Karena apa? Mereka datang dengan gambler mentality ya. Nah, apalagi kalau sudah berbicara tentang konsep algoritma. Ya, algoritma bandar judi itu kan algoritma yang mau dikatakan 99% ya, 90% ya penjudi itu akan kalah, bandar akan menang dan hanya menyisakan 1% ya. Ini menarik sekali, kalaupun ditarik 90% ya bandar menang, 10% para pemain yang dimenangkan secara algoritma, ya tetap saja bahwa bandarlah yang akan merajai profit itu. Nah, inilah yang kemudian menjadi sebuah persoalan yang kita harapkan semua lembaga-lembaga negara kita bersatu ya. Jangan kemudian memainkan isu terus-menerus memfokuskan diri pada Pak Jokowi yang berlelah-lelah dengan persoalan IKN, dengan persoalan sementara ada the huge problem ya, persoalan yang sangat besar yang kemudian terabaikan. Ya mudah-mudahan pengungkapan dari data PPATK, Pusat Pelaporan Akuntansi Keuangan, yang menyampaikan tentang ribuan ya anggota legislatif yang terlibat judi itu bisa menjadi sebuah data yang baik untuk menyadarkan kita semua bahwa the real problem kita bukan pada Pak Jokowi, tapi pada ya satu problem yang disebut dengan systemic problem ya. Jadi bukan hanya pada persoalan eksekutif, dalam hal ini adalah Pak Jokowi. Nah, mau tunggu apa lagi? Masih mau bersidang? Mahkamah Rakyat apa masih punya motivasi dan semangat untuk mengadili? Maka kita challenge saja ya. Yuk, silakan adili ya seribuan anggota legislatif dengan data PPATK terkait dengan judi online. Kalau itu bisa dilakukan, bravo Mahkamah Rakyat. Tapi kalau tidak, ya, saya kira ini persoalan serius. Hentikan, ya, teatrikal yang menurut saya tidak memberikan efek positif bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Bukan partai politik.